sebagai wujud kebahagiaan atas segala nikmat yang tak berkesudahan. Betapa banyak dosa yang kita angkat kepadanya, sedangkan Allah membalas dengan limpahan nikmat, rahmat dan ampunan yang tiada batasnya. Kita bersimbah dosa, dan dialah Allah menutupinya dengan senantiasa menyuruh kita untuk kembali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin azakumullah, tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Cahaya iman takkan memantul jelas tanpa cermin indah pengorbanan. Tapak-tapak tegar manusia-manusia langit, para nabi dan salihin terpahat indah di jalan perjuangan. Menjadi rambu bagi kita para pejuang, bahwa pengorbanan itu sejatinya adalah taqarrub, membuat kita semakin dekat pada yang maha lembut, Allah Al-Latiful Ghafur. Bukankah Ibrahim alaihissalam menyempurnakan tawakalnya saat lidah api menjilat-jilat? Bukankah Dhunnun Yunus alaihissalam mencapai puncak penghambaannya saat ditelan ikan paus, hingga bergetar jiwanya saat senandung doa tauhid yang penuh kerendahan hati ia panjatkan, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah Allah menjelma saat dua tangan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadah di tengah kecambuk perang Badar saat kaum muslimin terkepung. Itastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat yang ke-9. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat-saat sulit, saat-saat kritis, di mana dituntut kesiapan berkorban, itulah sesungguhnya saat di mana pisau keimanan hamba diasah dengan kelembutan, hingga tajam dan kemuliaannya biiznillah sanggup membelah semua kesulitan. Saat itulah jiwa-jiwa beriman semakin sadar akan kehambaannya dan menghantar kepada penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik tunggal jagat raya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka pun menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Ali Imran ayat 173. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin hafizakumullah, hari ini kita kembali mengenal sosok agung pejuang sejati yang namanya selalu kita sebutkan membersamai setiap salat dan salawat kita. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang kekasih ilahi. Jejak indah perjuangan dan pengorbanannya memanjang melintas waktu berkirim zaman hingga akhir masa. Ia dan keluarganya sungguh teladan utama para perindu surga. Keyakinan dan siqahnya kepada Rabbnya ia semaikan dalam dada keluarganya. Hingga saat masa sulit mendera, mereka tetap tegar di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Demi mempertahankan tauhid, Ibrahim alaihissalam rela dibakar hidup-hidup. Kiranya tiada pengorbanan seutuh ini. Tengoklah sang istri Ibunda Hajar, saat ia dan bayi kecilnya ditinggal pergi di lembah tiada tetumbuhan, tanah gersang yang tandus tanpa kehidupan. Al-Quran menggambarkan situasi itu dengan merekam munajat Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tiada mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Ibrahim ayat ke-37. Saat-saat menggetarkan itu terekam dengan indah ketika Ibrahim meninggalkan sedikit bekal berisi kurma dan segentong air. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka ibu Ismail mengikutinya seraya berkata, wahai Ibrahim,
Mau pergi kemana engkau? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tiada seorang manusia dan tiada sesuatu apapun ini? Ibu Ismail terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali, hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya ibu Ismail bertanya, Allahul ladzi abaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Ibrahim menjawab, na'am, betul. Ibu Ismail berkata, idzan la yudhayyuna. Kalau begitu dia tidak akan melantarkan kami. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh teladan dari seorang wanita beriman yang menggetarkan setiap detak zaman, mengabdi dalam denyut perjuangan. Pengorbanannya yang rela untuk ditinggal sang suami tercinta dalam kondisi yang amat sulit akhirnya berbuah indah. Lahirnya penghulu seluruh manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga generasi tauhid sepanjang masa. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Lihatlah sosok anak berbakti Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'i, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika Ismail sampai pada usia remaja, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu? Ismail menjawab, hai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. As-Saffat ayat ke-102. Sekali lagi kita belajar dari Ibrahim alaihissalam untuk mempersiapkan generasi pelanjut yang kuat, generasi yang ditempa dengan berbagai kesulitan, generasi yang dibersamai dengan perjuangan, generasi yang tauhidnya menghunjam dalam-dalam sedang semangat juangnya menjulang tinggi hingga rela mengorbankan nyawa demi perintah ilahi. Dialah Ismail alaihissalam, sang anak yang harus ditinggal di lembah tandus yang tiada tetumbuhan. Dengan itulah terasa ketajaman jihadnya untuk berjuang. Bukankah Ismail alaihissalam adalah tangan kanan sang bapak dalam proyek pembangunan Ka'bah yang monumental? Bukankah Ismail alaihissalam dengan tabahnya rela bahkan jika harus disembelih demi menjalankan titah Allah Subhanahu wa taala? Sungguh buah dari tarbiyah sejati. Anak, bapak dan ibu berpadu dalam rantai pengabdian tiada henti. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, teramat banyak cerita penuh cita dan cinta dari keluarga teladan ini. Namun cukuplah kiranya beberapa penggal dari episode itu membangkitkan semangat iman dan pengorbanan. Sungguh saat ini kita teramat penting menyerap semangat perjuangan dan pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Saat ini, di mana umat dan negeri menghadapi sedemikian banyak masalah dan keterpurukan, adalah keniscayaan untuk melahirkan semangat Ibrahim dalam kehidupan kita. Karena sejatinya, pengorbanan adalah pintu kemenangan. Karena sesungguhnya, kesulitan adalah kunci bagi kemudahan. Malam akan tersibak saat matahari bersinar beranjak. Gersang yang melanda akan sirna dengan tetesan hujan yang penuh rahmat. Namun itu semua membutuhkan kesetiaan. Kesetiaan pada kebenaran. Kesetiaan pada perjuangan. Seperti yang telah dicontohkan manusia-manusia teladan sepanjang kita sebelum kita. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi-nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berkasa, pengorbanan sejatinya adalah buah dari tauhid yang sejati, iman yang mendalam. Seorang mukmin yang siap berkorban demi iman dan Islamnya, tentu karena ia yakin bahwa dunia ini sementara. Pengorbanannya tidak akan sia-sia, karena di sana, di akhirat sana nantinya, segalanya akan terbalaskan. Pengorbanan sesungguhnya adalah harapan. Harapan akan kebaikan yang datang setelah keburukan. Saat derap perjuangan bergerak, bahkan ketika kita harus berkorban rasa dari kawan seiring demi terus bergerak yang lokomotif perjuangan dan jihad. Saat mentari mereda cahayanya, menyapa hangat menyulam asa. Sementara tetes embun menikam bumi, merasuk sirna dan tak pernah kembali. Daun-daun gugur berkalang tanah, tak perlu tercatat dalam sejarah. Sejenak terhembus angin, setelah itu tiada.
Tak harus ranting memaki untuk membunuh tetesan embun pagi, atau memenggal daun yang runtuh karena sirna dedaunan dan hilangnya tetesan embun, sejatinya untuk memakarkan sekuntum bunga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat di mana kesulitan dan ancaman menghadang, jiwa-jiwa beriman akan semakin yakin dengan janji Tuhan. Saat di mana tiada tempat bergantung, saat di mana semua pergi meninggalkan, saat itulah jiwa-jiwa beriman semakin teguh dan yakin bahwa setiap pengorbanannya akan memperpendek jarak dirinya dengan Tuhannya. Saat kezaliman bermungkus kedunguan, dipamerkan dengan buas oleh manusia-manusia durjana, maka jiwa-jiwa beriman kembali bersandar pada Yang Maha Kuasa. Seraya lantunan tauhid terus bergema dalam rongga jiwa. La haula wala quwata illa billah. Hari ini, setiap kita belajar menyelami kembali kisah perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim, istrinya dan putranya Ismail alaihim salam. Berbagai ujian, musibah dan cobaan yang Allah wujudkan di hadapan mereka tidak menciutkan langkah perjuangan dan pengorbanan mereka. Mereka tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seraplah semangat keluarga pejuang ini guna mengokohkan setiap kaki dan pundak kita. Karena hari ini segudang masalah dan musibah negeri masih terus berundung setiap insannya. Untuk itulah kepada para ayah, jangan pernah berhenti dari tarbiyahmu, karena ia adalah amunisi untuk engkau bekali istri dan anak-anakmu. Jangan pernah berhenti dari amanah tanggung jawab dan islah akan umat ini. Siapapun engkau, di lini manapun engkau bekerja, karena dakwah perbaikan umat ini adalah tugas setiap mukmin. Dan jangan pernah lupa untuk selalu melangitkan doa-doamu agar diberikan pundak yang kuat untuk memikul beban tanggung jawabmu. Kepada para ibunda, engkaulah madrasah pertama kami, engkaulah tempat kembali kami, dan jadilah seperti itu selamanya. Jangan pernah terbuai bujuk rayu musuh-musuh Allah untuk berusaha eksis dalam pandangan manusia durjana. Namun engkau hilang dari pandangan kedua buah mata kami. Lantas kemana kami akan kembali? Sabar dan tegarlah wahai para bunda salehah, sebagaimana sabar dan tegarnya ibunda Ismail di tanah tandus tak berpenghuni. Karena akan selalu ada Rabb yang tak menyia-nyiakan dirimu. Kepada seluruh para pemuda, engkaulah masa depan dunia, engkaulah wajah dunia hari ini. Jadilah seperti Ismail, pemuda yang tangkas, penyabar, lagi taat dalam kebaikan dan amal saleh. Jadilah seperti Ismail, yang masa mudanya dia baktikan untuk membangun kembali Baitullah Ka'bah. Maka bangunlah pula peradaban yang islami, dan jangan kau hancurkan masa mudamu dengan kebahagiaan yang semu, meskipun sangat indah di hadapan matamu. Dan kepada para pemimpin, ketahuilah dan sadarlah bahwa kepemimpinan adalah amanah yang Allah titipkan sementara waktu di atas pundakmu. Kelak ia akan dicabut darimu kemudian diberikan kepada yang lainnya, sedang tanggung jawabnya akan dimintai oleh Allah kelak. Maka tunaikanlah amanah ini sebaik-baiknya. Ketahuilah bahwa khianat adalah seburuk-buruknya perbuatan dosa yang mengantar seorang kepada perbuatan kezaliman. Dan kezaliman mana lagi yang lebih besar dosanya dari mengkhianati rakyat sendiri yang telah menaruh kepercayaan kepada para pemimpin negeri. Akhirnya, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa seraya menengadahkan jiwa memohon kepada yang memiliki segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Rabb yang Maha Pengampun, ampuni dan maafkan segenap dosa kami, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jika Engkau maafkan kami, jika Engkau tak maafkan kami, kepada siapa kami akan memohon maaf dan ampunan ini? Wahai Rabb yang Maha Penyayang, sayangilah kami dan seluruh hamba-Mu yang beriman, dimanapun mereka berada. Ya Allah, basuhlah air mata kesedihan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang terusir dari negerinya sendiri dengan kasih-Mu yang tiada terbatas. Tolong mereka dari segala kezaliman, kuatkan azam mereka, beri mereka gembira di hari ini dan seterusnya ya Rabbana. Ya Allah, karuniakan kami keimanan yang sejati, keamanan yang hakiki, dan kesejahteraan yang Engkau berkati. Ya Allah, berkatilah keluarga dan anak-anak kami dengan keimanan, kesalehan dan ketakwaan. Karuniakan mereka Al-Quran yang berada dalam dadanya, menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkahnya. Satukan kami di dunia dalam ketaatan kepadamu,
dan perjuangan di atas jalan-Mu, dan satukan kami kelak di akhirat dalam jannah-Mu. Wahai Rabb yang maha kuat lagi maha berkasa, berkati negeri kami dengan pemimpin yang beriman kepadamu, yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta penuh santun menyayangi kami karenamu. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah agamamu memandu kehidupan hamba-hambamu di negeri ini, dan seluruh negeri kaum muslimin. Jadikanlah penduduk negeri ini bahagia dengan tegaknya agamamu di atasnya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami yang tercinta. Izinkan kami berbakti kepada mereka saat bersama di dunia, ataupun jika mereka telah tiada. Ridhakan hati mereka buat kami, agar kami pun menuai keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan azam kami, agar terus bersama menegakkan agamamu dan menyebarkan risalah-Mu. Satukan jiwa kami dalam cinta padamu, dan padukan langkah kami dalam membela syariat-Mu. Jadikanlah istri-istri kami laksana bidadari bagi kami di dunia, dengan kesalehan dan kecantikan jiwanya, agar kami dapat membersamai mereka dalam ketaatan kepadamu, dan jadikanlah kami suami yang terbaik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.